Manfaat sejarah. Presiden kita, I.R. Soekarno, pernah berucap jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau disingkat jas merah. Hal ini karena bangsa besar adalah bangsa yang dapat memahami sejarahnya sendiri. Orator zaman Romawi, Cicero, bahkan meringkas manfaat sejarah dalam satu ungkapan, Historia Magistra Vitae Est. Sejarah adalah guru kehidupan, karena sejarah mengandung pelajaran-pelajaran moral dan politik, membuat kita mengenal bangsa kita sendiri. Sejarah memperkokoh identitas kita sebagai bangsa, dan sejarah membantu kita berpikir holistik dan multiperspektif dalam memandang suatu peristiwa. 1. Sebagai panduan moral dan politik. Peristiwa-peristiwa buruk atau kelam yang dialami bangsa kita, hasil kajian sejarah akan menunjukkan konteks atau latar belakang, pelaku, tempat, sebab musabab, serta dampak dari peristiwa-peristiwa itu. Hasilnya dapat memberi kita pelajaran dan makna. Misal sejarah kelam itu tidak terulang kembali dan hasil kajian itu dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa saat ini, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Gerakan mahasiswa 1998 dapat menarik pelajaran-pelajaran penting. Misalnya, A. Kekerasan dan tirani yang dilakukan negara terhadap rakyat tidak akan pernah bisa dibenarkan dan karena itu tidak boleh terulang kembali. B. Sebuah negara dapat berjalan dengan baik jika menjunjung tinggi demokrasi, pentingnya aturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pentingnya pemerintahan sipil, pentingnya para abdi negara berpihak pada rakyat dan bukan pada penguasa. 2. Sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa lain. Hal ini akan membuat kita mendapat banyak inspirasi dan wawasan yang memengaruhi perilaku dan pandangan hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Tidak hanya tokoh tertentu, pengalaman jatuh bangun sebuah bangsa, membangun negerinya juga dapat memberi pelajaran tentang cara kita seharusnya membangun bangsa. Memperkokoh identitas. Akar sejarah yang dalam dan panjang akan memperkokoh keberadaan identitas serta kepribadian suatu bangsa. Dengan demikian, suatu bangsa akan bangga dan mencintai sejarahnya. Yang keempat yaitu melatih berpikir menyeluruh, holistik, dan multiperspektif. Dengan membuat penelitian tentang suatu peristiwa sejarah, kita dilatih untuk melihat peristiwa dalam konteks yang besar dan menggunakan banyak sudut pandang. Dalam proses itu, kita belajar menarik benang merah dan sebab akibat yang akhirnya bermuara pada suatu uraian sebab akibat, dampak yang logis dan dapat dipercaya. 5. Melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Jika sejarah menggunakan perspektif diakronik, ilmu sosial lainnya menggunakan perspektif sinkronik. Fenomena sejarah yang hendak dikaji secara untuk memerlukan pendekatan diakronik memanjang dalam waktu. Sebaliknya, ilmu-ilmu sosial lainnya menganalisis peristiwa atau fenomena sosial dengan pendekatan sinkronik melebar dalam ruang.